penting. Jadi kita jangan abaikan, kita ke DPD harus diawasin dan koordinasi terus ya. Jadi kita tidak boleh lalai dalam hal ini. Kalau kita lalai sedetik aja suaranya hilang ratusan ya. Nah Bapak Ibu sekalian, cara-cara membuat gugatan juga ada nanti, karena tim pengacaranya ada di sini juga, nanti kita berkoordinasi antara tim pengacara DPP, DPD, DPP, DPD dan DPC. Waktu itu kita mengawasin gugatan dari Muldoko ya. Saya termasuk salah satu tim dari Jawa Barat dan Mehbob dari pusat dan dari DPC juga ya. Jadi tentang cara penyusunan nanti kita akan membuatkan supaya nanti disebarkan kepada ranting-ranting atau DPC ke ranting-ranting gitu ya. Itu mungkin sedikit uraian saya saja karena waktu juga. Sudah itu kita tanya jawab, boleh nanti dilanjutkan oleh Pak Ketua ya. Semangat, masih semangat ini? Iya. Demokrat tidak boleh lalai dan tidak boleh tidak semangat. Walaupun kalah dari pertarungan, maju terus ya. Itu Bu Lilis ketawa-tawa dia selalu kalau dia nyanyi-nyanyi dia ya. Saya kenal Bu Lilis dari awal belum jadi DPR, dia sama-sama belusukan kami ke bawah-bawah ya, sampai sekarang dia senyum-senyum ngajak saya waktu itu ya. Oke, bagi kawan-kawan yang baru yang masuk di Demokrat, jangan ragu, jadi saksi harus berani tempuh ya. Saya pernah ngadilin perkara Persija, ada kan korban Persija ya, saya lawan itu. Dari 14 tersangka, 1 tersangka bebas, 3 anak SMA, 2 ini oleh 1 pengacara, 13 ini, 1-nya anggota tim motor saya. Malamnya kami nonton TV ya, terus dia bilang, Pak Reksa itu Persija itu mati katanya. Malam itu kami nonton di kantor saya malam-malam. Nah besoknya dia telepon saya, Pak Reksa, ponakan saya ditangkap polisi. Loh kenapa? Katanya terlibat pembunuhan Persija. Loh kok itu? Dari mana ditangkap? Di sekolah, tanpa didampingi oleh pengacara. Seharusnya polisi tidak boleh nangkap, harus didampingi pengacara ya. Harus didampingi, harus diketahui orang tuanya. Itu dibawa aja, naik ke mobil sendirian, dia dijemput sekolah, dipukulin dadanya, kepalanya dan lain-lain. Sehingga saya tidak dipaksa. Kasus Vina sekarang dipaksa, ngaku kamu, ngaku. Saking takutnya nggak tahan lagi, kepala pusing ini. Ngaku ya saya nendang sekali, padahal tidak. Dari video yang kami shoot, dia hanya berdiri 2 meter dari tersangka. Di sini ada orang, sini dia tersangka, korban. Nggak bisa 20 meter. Tapi hal ini saya buktikan di pengadilan. Jangan takut ya, lawan terus. Di pengadilan jaksanya perempuan, jaksa cantik itu jaksanya ya. Ya cantik sekali itu ya. Jaksanya cantik. Saya bilang ibu jaksa, ibu cantik ya. Jangan jadikan korban orang dengan laporan BAP polisi. Saya tidak percaya. Saya tanya tersangka, kamu tahu polisinya? Ada Pak, rambut gondrong, gemuk, adanya 1 botak yang ninju saya. Tapi, nah itu akhirnya, akhirnya di sidang itu saya memberikan kebuktian itu memang hakimnya tidak menanyakan karena dia tahu. Oh ini Pak Hakim. Tapi alhamdulillah 1 anak ini bebas. Kemudian banding kasasi menang sampai sekarang. Dari 14 tersangka 1 yang bebas. Jangan takut. Nah juga saksi-saksi ini jangan takut, maju terus ya. Kami sebagai tim advokasi hukum dari partai dan di DPC juga ada timnya, akan mengawal terus ya. Jangan khawatir. Oke? Ya. Siap? Kalau siap, Demokrat, 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 jaya, 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 hurrah.
ini Pak Ketua suka. Betul itu. Ya, terima kasih. Nanti kita tanya jawab saja karena waktunya juga membatasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Leksa. Nah, saya Alfian, kebetulan juga sebagai Kepala Bapilu ya, DPC Partai Demokrat Kota Cimahi. Nah, ini menyambung dari pertanyaan sahabat saya, sudah sangat terkait Pak. Saya tetap menjurus kepada masalah saksi ya. Memang betul masalah saksi ini ya, apalagi saksi fakta atau saksi apa yang memang di tengah-tengah persoalan ya, pemilu yang berapa bulan yang lalu kita lewati. Yang jadi masalah begini Pak Bang Leksa, dengan pengalaman Bang Leksa selaku pengacara yang sering beracara di pengadilan, kalau sudah kita berbicara saksi, yang jadi persoalan sangat mendasar tentu bagaimana ya cara kita meyakinkan saksi ini. Memang saksi ada, padahal kita mau beracara, mau mengadu, mereka secara mental, secara apa namanya ya, belum kuat lah ya menghadapi persoalan seperti itu. Kira-kira seperti apa Pak agar saksi ini benar-benar dia kuat, mentalnya kuat untuk benar-benar bisa menjadi saksi yang memang sesuai dengan harapan kita Pak? Karena untuk menjadi saksi ini kadang-kadang orang ya berpikir dua kali Pak. Nah, dengan pengalaman Bapak selama ini baik di persidangan apalagi di pemilu, sulit sekali kita. Memang saksi si A, si B, si C pada saat kita butuh mereka berdalih macam-macam. Nah, ini yang memang kami mendapat kesulitan kalau di lapangan Pak ya, untuk benar-benar meyakinkan mereka, menjamin mungkin selamatan atau apa, mungkin ada trik-trik yang seperti apa yang bisa sampaikan ke kami. Terima kasih Pak Leksa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Alfian ini orang lama juga nih, tahu persis. Tadi saya didatangi oleh 3 wartawan. Ya, Pak Alfian begini. Saya sudah hampir 40 tahun, 37 tahun jadi pengacara ya. Makanya kemarin saya disuruh anak saya stop, tapi nggak usah dia jadi pengacara lagi. Kemarin calon DPR juga gagal, suara diambil orang, ngapain? Tutup, istirahat aja di rumah. Karena anak saya dokter, dia hasilnya banyak, dia mau menghidupi saya. Oh enggak, saya berdikari. Kalau saya siap di rumah jadi penyakit. Makanya kantor saya tidak di BKR lagi, kemarin pindah ke rumah saya. Enak, saya santai, pakai celana pendek, nyangkul saya ya. Ya sambil beracara. Nah, mengenai tadi saksi, kami sebagai pengacara, saksi kami kemarin yang terpidana Persib tadi, Persija, 2 orang anak ini, kami beri masukan, jangan takut, berikan saksi yang benar, jangan asal-asal, beri saksi benar. Kalau kamu jadi saksi yang benar, saya berdiri di belakang kamu. Kalau kamu masuk sel, saya tidur di sel. Itu saya katakan, karena saya merasakan harus membela orang dengan jiwa, dengan kekuatan hukum. Kita berdasarkan hukum. Jadi kami arahkan saksi, bukan arahkan tidak benar, arahkan benar. Jangan takut, berikan saksi yang benar, dan kalau di balik itu ada apa, saya yang tanggung jawab. Gitu kan? Itu. Jadi saksi itu kita beri arahan. Memang banyak saksi yang takut. Saya nonton kemarin masalah Vina, debat kusir itu di TV ya. Saksi awalnya ya dia apa ya, ditekan-tekan, takut, diintimidasi, akhirnya kesaksiannya tidak benar, orang masuk. Nah kemarin kan dibongkar Vina ini karena adanya cerita sinetron itu kan ya. Nah jadi saksi itu kita harus arahkan dengan kita memberikan jaminan bahwa kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, karena saksi benar, jangan asalan. Itu Pak Alfian ya. Ini senang saya pindah ke Demokrat dia. sama saya Pak.
Jadi kalau bisa kita tarik kawan-kawan dari partai lain masuk ke kita, karena kita harus bangkit kembali 2029 AHY jadi presiden. Amin. Nah, itu kali ya. Ibu Lis, silakan. Sudah cukup Pak ya? Ya, Bu Lis.